Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari Minggu yang baru yang kembali Kau perkenankan bagi kami. Terima kasih Bapa, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kondisi kami baik, kami sehat, kami boleh datang beribadah, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami dalam ibadah ini Tuhan. Kau urapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Dan kami juga khusus berdoa ya Bapa buat saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada yang beribadah Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan, Engkau menjamah hati mereka supaya mereka boleh datang kepada Tuhan, menikmati hadirat-Mu di pagi hari Minggu ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan setiap pujian penyembahan kami itu semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita nyanyi haleluya, kita puji Dia, kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami sudah boleh menaikkan penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kami senantiasa percaya pada janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti Kau genapi di dalam setiap kehidupan kami. Apapun kondisi kami pada saat ini Tuhan, kami percaya Kau selalu menyertai kami. Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, Kau memampukan kami untuk boleh senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sekarang mau bersorak-sorai, memuji Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami. Kami siap bersorak-sorai. Mari kita siap bersorak-sorai. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan adalah kekuatan dan Dia adalah mazmur bagi kita. Dia keselamatan kita. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Dengan penuh semangat kita bersuka cita bersama. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita
kita percaya bahwa dalam hidup kita mau selalu mengasihi Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia melayani Dia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri kita. Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu untuk mempersiapkan diri kami, butuh pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, agar kami bisa mendengar firman dengan baik. Dan apa yang akan kami baca, bisa kami renungkan dan terutama bisa kami lakukan. Kami percaya hari ini ada sesuatu yang baru bagi kami untuk mengubah cara berpikir kami, dan dengan itu tindakan-tindakan kami pun akan berubah. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh diri kami untuk dikuasai oleh Roh-Mu. Sekali lagi supaya kami bisa menjadi pendengar firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu umat pilihan Tuhan.
Kalau hari ini Tuhan kasih kita kekuatan, kita patut bersyukur. Sadarkah saudara bahwa kesempatan untuk hidup adalah hal yang sangat berharga? Saya berharap agar kita semua menyadari bahwa kalau kita masih bisa menikmati hari ini adalah hal yang sangat berharga. Saudaraku, andaikan bisa ditukar, maka sangat banyak orang saat ini yang rela membayar berapapun kalau Anda bersedia menukarkan kesehatan Anda. Kalau ada alat dan bisa ditukar, maka orang-orang akan menawar kesehatan Anda yang Anda miliki hari ini. Seberapapun harganya, mereka bisa bayar. Mereka akan bayar. Mereka akan usahakan untuk membayar. Karena hari-hari ini banyak orang sangat membutuhkan kesehatan, sangat membutuhkan kebebasan. Sekarang demam saja, orang udah sangat khawatir. Dulu orang santai-santai saja kalau demam. Dulu kalau Anda demam, kalau Anda telepon teman-teman, sahabat, sepupu, saudara, siapapun, dan bilang jenguklah saya, maka mereka kemungkinan besar pasti datang menjenguk Anda. Bahkan ada bawa makanan, bawa minuman, bawa obat untuk mensupport Anda supaya Anda sembuh. Sekarang tidak lagi. Bahkan Anda pun mungkin kalau demam udah segan untuk menelpon orang, temanilah saya, jenguklah saya. Kenapa? Karena sekarang orang-orang sudah khawatir. Kalau demam saja, ini mungkin COVID dan ini berbahaya. Dulu orang batuk juga biasa aja. Tapi sekarang, kalau batuk, orang sudah agak segan dekat saudara. Atau saudara akan segan keluar kalau Anda batuk. Maka mengucap syukurlah, beribadahlah kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Beribadahlah kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan. Karena kehidupan itu berarti adalah kesempatan. Sekarang ketika ada kesempatan, fokuslah kepada hal-hal yang penting, hal-hal yang berharga. Kalau orang-orang dunia fokusnya adalah uang dan kekayaan karena itu penting dan berharga bagi mereka. Tapi kita orang-orang pilihan, apa yang penting, apa yang berharga bagi kita? Kerajaan surga tentunya. Tuhan tentunya, rencana-rencana Tuhan tentunya. Sebagai orang-orang pilihan, Anda mesti percaya pada pemeliharaan Tuhan yang menjamin soal makan dan minum. Saya akan bacakan untuk menegaskan itu. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat ini adalah ucapan Yesus. Ini ucapan Yesus bagi kita hari-hari ini. Jadi jangan khawatir sama seperti orang-orang dunia, sehingga mereka lebih fokus soal kebutuhan hidupnya.
Kenapa? Karena digerakkan oleh kekhawatiran. Sebagai orang-orang pilihan, Anda dilarang mengumpulkan harta di bumi ini, tapi diperintahkan untuk mengumpulkan harta di sorga. Saya akan bacakan di Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi harta di bumi bagi kita bukanlah yang paling berharga. Sekali lagi, fokuslah kepada hal yang paling bernilai, berharga, yaitu kerajaan sorga. Bagi kita orang-orang pilihan, kerajaan sorga dan kebenaran-kebenarannya adalah yang paling berharga bagi kita. Nah, sekarang kita masuk poinnya. Kita baca Matius 13 ayat 44. Satu ayat saja. Matius 13 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Dalam ayat ini ada kebenaran yang penting bagi kita, bahwa kerajaan surga adalah hal yang paling bernilai, yang diumpamakan dalam ayat ini seperti harta terpendam. Menemukannya saja sudah memberikan sukacita, dan mendapatkannya, memperolehnya, memilikinya merupakan tujuan hidup yang baru bagi kita. Lebih dari apapun yang ada di bumi. Sehingga apapun, kita belajar dari firman ini, apapun yang Anda miliki, maka Anda harus rela melepaskan, merelakannya, menukarkannya demi mendapatkan harta terpendam itu, demi memperoleh kerajaan surga itu. Saudaraku, ladang melambangkan segala hal yang terkait dengan harta tersebut. Tanpa memiliki ladang, tanpa membeli ladang, harta yang terpendam itu tidak bisa didapatkan. Artinya, apapun yang berkaitan dengan kerajaan surga harus kita miliki, harus kita beli, harus kita bayar, walaupun dengan melepaskan seluruh apa yang kita punya. Kerajaan surga gak bisa kita beli. Apapun yang ada di bumi ini tidak bisa membayar kerajaan surga, karena gak ada yang bisa menyamai nilainya. Ladang yang bisa kita beli, dan kalau ladang itu sudah kita peroleh, maka harta itu pasti jadi milik kita. Kita membayar harga untuk ladang itu. Kita bayar harga, menukarkan seluruh yang kita miliki untuk memperoleh ladang itu. Kita bayar harga untuk hidup benar. Kita bayar harga untuk hidup kudus. Kita bayar harga untuk melakukan firman. Kita bayar harga untuk melayani Tuhan. Kita bayar harga untuk beribadah. Kita bayar harga untuk berdoa. Kita bayar harga untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Seberapa besar harganya? Seluruh yang kita miliki. Ini kata firman Tuhan. Tapi saudaraku, ini peringatan bagi kita. Coba amati hari-hari ini.
Sekarang keadaan terbalik. Orang-orang pilihan bisa kehilangan kesempatan memiliki harta yang terpendam itu. Kenapa? Karena mereka nggak mau bayar harga. Mereka khawatir sehingga sibuk mengurusi soal makan dan minum, pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, apapun itu. Ada yang karena ketamakannya fokus mengumpulkan harta di bumi karena ini kesempatan. Keadaan sulit ini merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Mereka nggak mau, mereka nggak tertarik membeli ladang itu. Sekali lagi, jangan berharap mendapatkan harta terpendam itu kalau tidak mau bayar harga untuk membeli ladang itu. Jadi saya berkata, walaupun Anda berKTP Kristen, kalau tidak mau bayar harga untuk membeli ladang itu, jangan harap bisa mendapatkan harta terpendam itu. Jadi kalaupun kita berKTP Kristen, jangan berharap memiliki atau masuk ke dalam kerajaan sorga, dapat bagian dalam kerajaan sorga kalau tidak mau bayar harga untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Jangan harap. Kenapa? Karena kerajaan sorga itu, harta terpendam itu nilainya sangat-sangat jauh dibandingkan harta yang Anda kejar atau yang Anda miliki sekarang. Orang-orang seperti ini di Alkitab itu mirip dengan Esau yang kehilangan hak kesulungannya. Mari kita baca Kejadian 25 ayat 32 sampai 34. Saya akan bacakan. Kejadian 25 ayat 32 sampai 34. Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu padaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak kesulungan ini kalau kita belajar di Alkitab adalah berkat-berkat yang besar yang akhirnya dimiliki oleh Yakub. Padahal hak itu sebenarnya ada pada Esau sebelumnya. Tapi karena dia menganggap berkat-berkat tersebut adalah sesuatu yang tidak bernilai, kalah dengan rasa laparnya, kalah dengan keinginan dagingnya, dia menganggap ringan hak kesulungan itu. Banyak orang berkata ya, setelah mempelajari peristiwa ini di Alkitab, mereka bilang ini, Yakub dan ibunya menipu Esau, memperdaya bapaknya untuk mendapatkan berkat dari Ishak ayahnya. Bagi saya enggak, bagi saya bukan. Hak kesulungan itu sebelumnya sudah jadi milik Yakub ketika Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi bukan Yakub, itu terjadi karena memang sudah terjadi Esau menjual hak kesulungan itu kepada Yakub. Maka jangan jadi seperti Esau yang kehilangan sesuatu yang berharga untuk masa depannya, yaitu berkat-berkat yang diturunkan dari Ishak ayahnya, yang akhirnya diperoleh oleh Yakub, dimiliki oleh Yakub. Kenapa? Karena dipandang ringan. Apa yang berharga yang kita punya saat ini? Waktu, kesempatan. Itu yang Tuhan beri hari ini. Jadi jangan habiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak bernilai, seperti uang atau kekayaan. Manfaatkanlah secara maksimal seluruh waktumu untuk hal-hal kerajaan sorga. Lakukan firman, hidup benar, layani Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap milikmu. Itu yang paling berharga. Itulah yang disebutkan di firman ini, dengan membeli ladang, menjual seluruh yang kita punya untuk memperoleh ladang itu. Dan dengan itu, harta terpendam itu
menjadi milik kita. Kerajaan surga itu akan kita peroleh dan kita miliki. Kita harus seperti Paulus. Mari kita baca apa yang dilakukan Paulus, apa yang dinyatakannya dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan. Ini firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Hari ini rubah cara berpikirmu, bahwa semua yang ada di dunia ini, uang, harta, kekayaan, jabatan, dan segala macam, itu tidak bernilai. Apa yang bernilai? Kerajaan surga. Sekarang apa yang Tuhan percayakan ada dalam hidupmu? Waktu yang sangat berharga, manfaatkan untuk hal-hal kerajaan surga semaksimal mungkin. Apa yang ada padamu, uang, harta benda, semua fasilitas, manfaatkan. Tukarkan semua. Bukan untuk tujuan itu lagi menumpuk sebanyak-banyaknya hartamu, tapi menumpuk sebanyak-banyaknya harta di surga. Dengan menjual segala milikmu, menukarkannya untuk ladang di mana harta terpendam itu ada. Saya bukan bilang jual harta benda kita semua, bukan. Itu hanya permisalan di tempat ini, di ayat ini. Tapi lakukan semua dengan tujuan untuk memperoleh ladang itu, agar harta terpendam itu menjadi milikmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kembali kami diingatkan untuk fokus kepada hal-hal yang paling berharga dalam hidup kami. Saat ini kami mengerti di luar sana banyak orang yang menderita sakit, yang rela melakukan apa saja dan rela membayar berapa saja untuk kesembuhan mereka, untuk menghindarkan mereka dari sakit, penyakit, dan bahkan maut. Dan ketika kami sekarang punya kekuatan, sekarang kami sehat, kami kuat, kami berterima kasih. Itu mahal sekali, itu penting sekali. Dan biarlah kesempatan ini, lewat firman-Mu kami diajarkan, waktu-waktu kami tujukan untuk kerajaan surga, untuk pekerjaan-Mu di bumi ini. Itulah ladang yang harus kami beli dengan apa yang kami miliki. Biarlah harta benda yang Tuhan percayakan ini kami gunakan bukan untuk menyenangkan diri kami sendiri, bukan untuk memperkaya diri kami sendiri, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti memberitahu kami bagaimana caranya. Tuhan pasti mengarahkan kami kemana kami harus melakukannya, kemana kami harus melangkah untuk bisa memperoleh ladang itu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, mampukan kami melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan memperluas
Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, mendoakan bangsa ini, mendoakan warga negara Indonesia, mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa ini, seluruh orang-orang yang terpilih untuk mengatur pemerintahan bangsa ini, kota ini, kota Medan yang kami kasihi. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang mengurapi, berikan hikmat agar mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik juga warga negara, agar mereka taat kepada pemerintah yang terpilih saat ini. Tidak ada persungut-sungutan, terutama bagi orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan. Kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang pilihan Tuhan. Sebagai warga negara Indonesia, kami mau jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan. Kami berdoa Tuhan agar orang-orang pilihan-Mu tidak tergoda, tidak terperdaya oleh kekhawatiran dunia dan kekayaan. Agar hati mereka tidak dibelokkan. Dunia dan iblis mengarahkan agar menganggap uang dan kekayaan adalah sesuatu yang sangat penting, yang paling penting, yang sangat bernilai. Hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kerajaan surga adalah hal yang paling bernilai untuk hidup kami. Tidak ada apapun di dunia ini yang mampu membeli, menyamai nilai dari kerajaan surga yang Tuhan janjikan bagi kami orang-orang pilihan-Mu. Hamba-Mu berdoa, kalaupun orang-orang pilihan-Mu sakit, mereka tidak menjual keyakinan mereka bahwa mereka akan memperoleh kerajaan surga, dan mereka tetap fokus kepada Tuhan dan rencana-rencananya dalam hidup. Kami berdoa Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu saat ini berada, yang dengan tuntunan video ini beribadah di tempat mereka masing-masing, kami percaya Tuhan pun mengurapi mereka. Dan biar mereka merasakan hadirat Tuhan dan firman yang mereka dengar bisa dilakukan. Dan kami percaya semua dengan kekuatan Tuhan lewat firman ini. Dengan kebenaran firman ini kami akan berjalan menjalani masa-masa yang sukar hari-hari ini dan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dan jadi berkat, jadi garam dan terang sebagaimana Tuhan menciptakan kami orang-orang pilihan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga memberkati dan memberikan hikmat kepada para ahli yang kami percaya segera akan menemukan obat dan vaksin untuk virus ini. Dan biar kesembuhan terjadi. Sebentar ibadah ini akan berakhir. Kami percayakan tetap hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Biar kekuatan-Mu ada atas kami. Sekali lagi untuk menjalani hari-hari ini dengan melakukan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri. Terima kasih buat hidup yang Kau beri. Nafas kehidupan yang baru yang bisa kami nikmati hari ini. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia. Bertobatlah kalau engkau menganggap uang dan harta kekayaan adalah sesuatu yang paling bernilai dalam hidupmu. Kerajaan surga adalah sesuatu yang paling bernilai bagi kita orang-orang pilihan Tuhan. Dan ladang pekerjaan Tuhan yang terkait dengan kerajaan surga yang ada di bumi ini, inilah yang menjadi tugasmu hari ini. Belilah itu. Tukarkan semua apa yang ada padamu untuk memperoleh ladang itu. Maka pada waktunya harta terpendam itu, kerajaan surga itu akan menjadi milikmu. Kau akan mendapat bagian di dalamnya. Dan Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan
Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.